Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindu.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, tepat pukul 10 pagi, Partai Nasional Demokrat telah mengumumkan calon presiden tahun 2024, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pengumuman pencapresan itu lebih awal dari rencana sebelumnya yang akan diumumkan pada bulan November tahun 2022, tetapi telah diumumkan pada awal bulan Oktober. Hal itu mengundang pertanyaan beberapa wartawan ketika usai pengumuman pencapresan. Wartawan sempat bertanya kepada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, apakah pengumuman yang lebih awal itu disengaja sebagai upaya untuk mengganjal KPK. Kabar yang merebak bahwa Anies Baswedan sudah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan dugaan korupsi Formula E. Pengumuman pencapresan Anies Baswedan direspon oleh KPK. KPK merespon soal deklarasi Partai Nasdem yang mengumumkan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden Capres di Pilpres 2024. KPK menegaskan deklarasi itu tak mempengaruhi proses pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E. Apakah deklarasi Capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini atau tidak? Kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwoto kepada sejumlah wartawan di gedung KPK Jakarta pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Alex menyebut deklarasi Nasdem mengusung Anies sebagai Capres tahun 2024 adalah baru sebatas tahap awal. Menurutnya, belum tentu nantinya bisa dicalonkan saat masa pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan. Maksudnya Anies Baswedan sebagai capres oleh salah satu parpol, ucap Alex. Nasdem sebelumnya resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung di tahun 2024, yakni Anies Baswedan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Surya Paloh meyakini anak-anak bangsa saat ini baik. Nasdem katanya memilih yang terbaik, sehingga dia memutuskan sosok Anies Baswedan lah yang dipilih. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik, secara makro maupun mikro, sejalan, kata Paloh saat berkonferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Selatan. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, sambung Paloh. Ini tulisannya teman-teman wartawan. Tapi ada sesi tanya jawab wartawan itu cukup menggelitik juga ketika kenapa Surya Paloh melakukan pengumuman pencapresan lebih awal dari jadwal sebelumnya. Apakah karena memang terkait dengan dugaan korupsi Anies, pemeriksaan KPK, atau karena pertimbangan-pertimbangan lain? Surya Paloh berseloroh bahwa menurut Surya Paloh hari Senin adalah hari baik,
dan pukul 10 adalah jam yang terbaik. 3 Oktober, cocok? Jamnya jam berapa katanya? Ada yang bilang jam 1, ada yang bilang jam 10. Saya bilang jam 10 aja. Nah, kita lakukan jam 10. Ini jawaban yang sebenarnya yang pertama. Itu yang pertama jawabannya. Apakah terkait KPK? Apakah terkait KPK? Apa? Apakah terkait KPK? Ini kawan tanya, ada terkait dengan KPK nggak nih? Mana kita tahu? Karena yang tahu nggak ada kaitannya. Artinya sungguh-sungguh saya tidak ada melihat ada kaitannya antara Nasdem, pencalonan Bung Anies, kemudian KPK. Semua berjalan masing-masing. Itu udah jelas itu. Jadi ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya kan, selesai diperiksa dugaan dan sebagainya. korupsi Itulah hidup. terkait dengan penyelidikan Dan terimalah kehidupan itu seperti itu. Anies ingin klarifikasi Ya. Ya. Membangun koalisi Pak tadi Pak. Bagaimana ada hubungan dengan membangun koalisi kawan-kawan? gelaran Formula E. Nasdem duluan. Nanti kita lihat teman-teman kita ngomongan. Kau lihat kira-kira calon Nasdem ini ganteng apa enggak? Kita tanya dulu dia. Kalau dia belum apa-apa dia bilang kurang cocok, ya udahlah apa boleh buat enggak? Saya bilang ganteng. Kamu lihat kira-kira dia punya visi enggak ya? Punya kapabilitas untuk memimpin bangsa ini. Kalau jawabannya ya sepakat dengan Nasdem, udah 2 poin. Tanya lagi, kira-kira kamu yakin nggak sama Anies Baswedan? Nah, kalau yakin ya udah. Nah, kita atur baik-baik. Cawapres ya Pak. Nah, kita cari hari baik. Soal cawapresnya? Soal cawapres. Jakarta Anies Baswedan Kalau Nasdem, diperiksa Komisi Pemberantasan dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, 11 jam. soliditas, kekompakan, harmoni. Itu syarat utama yang nggak bisa ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Nah, ini pikiran Nasdem. Jadi sudah terjawab itu. Saya yakin pikiran-pikiran ini akan baik untuk kawan-kawan. Udah? Apalagi? Hubungan dengan Pak Jokowi. Hubungan Pak Jokowi mantep lah. Ini pertanyaan aja sudah terjawab sendiri. Terlalu berlebihan kalau saya mengklaim. Mungkin saya salah satu yang paling dekat dengan Presiden Jokowi di ruangan ini. Komunikasi personal. Apakah masih terjaga baik? Baguslah. Apakah sudah kira-kira ada nggak pembicaraan ini? Adalah, supaya negara bisa dibuka-buka. Jelas ya? Nah, itu sikap kita clear semua. Baik, terima kasih. Baik. Itulah saudara, sejenak info dari Tim Polidodo tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.